Ngajuin pinjol agar disetujui itu caranya gampang banget kalau kamu tahu. Baik itu pinjol ilegal maupun pinjol legal, kurang lebih caranya sama aja. Mau tahu nggak tips dan trik mengajukan pinjaman online agar pengajuannya disetujui? Nah, jadi buat kalian yang pernah ngajuin pinjaman online tapi ditolak, wajib nih nonton video ini supaya pengajuannya di ACC. Jadi tonton terus video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe karena banyak informasi yang akan saya bagikan nantinya. Pinjaman online sekarang menjadi salah satu pilihan nih bagi banyak orang yang membutuhkan dana dalam keadaan darurat. Berbagai aplikasi pinjaman online mudah kita temukan, baik di Play Store, iklan sosial media, dan website penyedia layanan pinjaman juga banyak. Pengajuan yang mudah tanpa banyak syarat dan cepatnya, proses pengajuan sampai pencairan uang pun menjadi poin utama orang-orang memilih pinjaman online. Nah, jadi ini nih beberapa tips dan trik yang bisa kalian coba ya. Jadi yang pertama, pada saat kalian mengajukan pinjaman di salah satu aplikasi pinjaman online itu dibutuhkan pastinya nomor telepon untuk mendaftar. Nah, harus dipastikan nomor telepon yang kalian daftarkan adalah nomor telepon yang sudah lama digunakan. Jangan gunakan nomor baru, minimal sudah digunakan kurang lebih selama 3 bulan atau lebih. Yang kedua, setelah mendaftar, biasanya kita akan diminta untuk mengisi data diri. Isilah data diri selengkap mungkin sesuai dengan data yang ada di KTP. Jika domisili berbeda dengan data di KTP, maka isilah data alamat sesuai dengan data KTP, jangan sesuai domisili. Misalnya nih, di KTP kamu alamatnya Jalan Pasar Lama, sementara kamu saat ini tinggal di Jalan Pasar Baru. Nah, data yang kamu input itu ketika pengajuan lebih baik diisi aja alamat sesuai KTP, yaitu Jalan Pasar Lama. Jika diminta mengisi data pekerjaan atau penghasilan, isilah sebesar mungkin karena ini akan menjadi dasar penilaian pengajuan kalian. Pihak analis akan menganggap apakah nantinya kalian mampu membayar pinjaman ataukah tidak berdasarkan penghasilan kamu saat ini. Yang ketiga, semua aplikasi pinjaman biasanya pasti akan meminta foto KTP. Nah, kalian usahakan ya KTP-nya tidak rusak atau ada tulisan yang hilang atau buram pada saat mengambil foto KTP. Usahakan juga di tempat yang terang, tidak ada bayangan dan buram. Ini KTP harus terbaca jelas karena setiap aplikasi pinjaman online memiliki sistem otomatis yang bisa membaca nomor induk kependudukan KTP kalian hanya melalui foto tanpa kita menulis manual. Jadi dipastikan KTP-nya harus jelas. Setelah foto KTP, biasanya akan meminta foto selfie sambil memegang KTP. Nah, tipsnya pada saat mengambil foto selfie ini, usahakan yang difokuskan adalah data KTP-nya, bukan wajah kalian. Tujuan dari selfie memegang KTP ini adalah untuk memastikan apakah pengajuannya yang kalian lakukan ini adalah benar dari kalian sendiri, karena sekarang banyak kasus tuh penyalahgunaan KTP. Selanjutnya ada kontak darurat. Nah, pastikan kontak darurat yang kalian masukkan adalah kontak darurat yang aktif dan bisa dihubungi. Karena biasanya pihak aplikasi akan menelpon atau sekedar miss call ke nomor kontak yang kalian daftarkan untuk memastikan apakah bisa dihubungi atau tidak. Nah, ini merupakan salah satu hal yang penting saat mengajukan pinjaman online. Karena ini bertujuan jika terjadi gagal bayar dan nomor handphone kalian tidak bisa dihubungi, maka pilihan salah satunya adalah kontak darurat inilah yang akan dihubungi. Jadi tipsnya nih, kontak darurat itu wajib nomornya aktif. Saat ini kan hampir semua handphone mempunyai 2 nomor telepon. Nah, jadi nomor telepon keduanya bisa kalian pakai sebagai kontak darurat. Jadi kalian nggak usah pakai nomor telepon orang lain, cukup gunakan nomor telepon kedua kalian saja. Yang keenam, pastikan ada riwayat panggilan dan SMS yang ada di handphone kalian. Kita tahu kalau aplikasi pinjaman online itu bisa mengambil data yang ada di handphone kalian. Nah, jadi semakin banyak riwayat panggilan dan SMS yang ada, semakin besar peluang untuk mendapatkan persetujuan pinjaman. Karena data ini bisa dibilang sebagai jaminan untuk peminjaman kalian. Dan bahwa kalian ini punya lingkungan sosial, salah satunya dilihat dari riwayat SMS dan riwayat telepon. Dan yang terakhir adalah aktifkan GPS dan fitur lokasi yang ada di handphone kalian. Semakin akurat lokasi GPS dengan data KTP kalian,
maka semakin besar pula tuh kesempatan pinjaman kalian disetujui oleh pinjaman online. Jika saat mengajukan pinjol keadaan GPS kalian mati, otomatis pinjaman kalian besar kemungkinannya akan ditolak. Nah, jadi kalau misalkan kalian mengajukan pinjol, saran saya ajukan ketika kalian berada di alamat sesuai dengan KTP dengan kondisi GPS kalian, handphone kalian yang hidup. Ini pasti akan memperbesar kemungkinan pinjaman kalian akan disetujui oleh pinjaman online yang kalian ajukan. Nah, itulah dia tips agar pengajuan kalian bisa di-approve atau disetujui atau di-ACC. Tapi ingat ya, gunakan aplikasi pinjam online dengan bijak. Dan saya sama sekali tidak menyarankan kalian untuk meminjam di aplikasi pinjaman online, apalagi yang ilegal. Semua yang saya bagikan ini hanya sebatas informasi saja. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share video ini. Info Finansial pamit, terima kasih.